Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya, pendengar channel Renungan Pagi di akun YouTube Pendeta Mangatur Manurung. Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan penuh sukacita karena berkat penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, yang menjadi landasan kita dalam beraktivitas dan berkarya sepanjang hari ini, yakni yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. Namun, izinkan saya akan membacakannya kepada kita sekalian sampai kepada ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18, beginilah bunyinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Seorang ayah memberikan uang 50 sen kepada putranya yang masih kecil dan berpesan bahwa ia boleh memakai uang itu sesukanya. Di kemudian hari, ketika sang ayah menanyakan tentang uang itu, si anak menjawab bahwa ia telah meminjamkannya kepada seseorang. "Siapa yang kau pinjami?" tanya ayahnya. Anaknya pun menjawab, "Aku memberikannya kepada seorang pria miskin di jalan yang kelihatannya sangat lapar." "Oh, sungguh bodoh, kamu tak akan pernah mendapatkan uang itu kembali," kata ayahnya. Lalu si anak menjawab, "Tetapi ya, Alkitab mengatakan bahwa kita harus membuka hati untuk membantu orang yang sangat membutuhkan." Mendengar itu, sang ayah sangat terkejut dan juga senang mendengar jawaban anaknya itu, sehingga ia memberinya 50 sen lagi. Lalu si anak bertanya, "Lihat ayah, sebelum aku memberikannya kepada orang miskin itu, aku meyakini bahwa aku akan mendapatkan uang itu kembali." Dan itu terjadi. Hanya saja, aku tidak menduga itu terjadi begitu cepat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang dilakukan anak kecil tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan saja sebagai penerima berkat, melainkan menjadi penyalur berkat. Ketika kita mendapatkan berkat, maka ingatlah, tidak semua harus kita nikmati sendiri. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa orang lain juga memiliki bagian dari berkat yang kita miliki. Dan Tuhan mempercayakan kita sebagai saluran berkat tersebut. Suatu waktu, seorang pemuda yang sukses dalam pekerjaan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan banyak orang yang melarat dalam kemiskinan? Mengapa begitu teganya Engkau tidak memberi mereka makan?" Ia bertanya karena kegusarannya melihat banyak orang yang kelaparan ketika melakukan perkunjungan dari satu kota ke kota yang lain dalam pekerjaannya. Ia merasa bahwa Tuhan tidak adil membiarkan banyak orang kelaparan dan kesusahan dalam perjalanan hidup mereka. Dan ia merasa kasihan. Dan karena rasa kasihan, ia mempertanyakan Tuhan. Tapi apakah jawaban Tuhan atas pertanyaannya tadi? Tuhan menjawab, "Hai anak muda, aku tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Aku sedang mengutus engkau dalam pekerjaan yang saat ini kau miliki untuk menolong mereka dan berbagi kepada mereka." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita yang menyatakan diri sebagai orang Kristen haruslah hidup saling mengasihi. Ini bukan tugas, tetapi ini adalah hakikat hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya mengasihi Tuhan kita, melainkan juga mengasihi sesama kita sebagai bukti mengasihi Tuhan. Ini boleh kita lihat dan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai 40,
dan kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Satu hal yang harus kita ingat, iman harus disertai dengan perbuatan. Hakikat hidup mengasihi tidak hanya dalam perkataan, tetapi harus tampak dari apa yang kita lakukan. Tiada guna kata kasih yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, dan yang kita pergumulkan tanpa tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai wujud nyata kasih tersebut. Tiada gunanya resah dan gelisah untuk kasihan kepada orang yang menderita, tetapi kita tidak mau menggerakkan kaki, tangan untuk melakukan perbuatan nyata kasih tersebut. Dan inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oleh karenanya, mari membuka hati. Lihatlah, begitu banyak orang yang membutuhkan, terlebih mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Meminjam slogan Palang Merah Indonesia, setetes darah Anda berarti nyawa bagi orang lain. Sekecil apapun kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan, sangat besar dan berguna ataupun bermanfaat bagi mereka. Ingat, kita bukanlah hanya penerima berkat, tetapi kita juga adalah saluran berkat bagi yang lainnya. Tidak bisa menolong lewat materi, tolonglah ia dengan tenagamu. Tidak bisa menolong dengan tenagamu, bawalah ia dalam doamu senantiasa. Selamat beraktivitas dan berkarya sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami. Terlebih ketika kami menerima berkat, maka kami juga adalah penyalur berkat bagi saudara kami yang membutuhkan bantuan itu. Tuhan, inilah tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Oleh karenanya, mampukan kami Tuhan, agar kami mengingat tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya. Kami mau menjadi penolong, kami mau membantu, kami mau mengasihi mereka yang membutuhkan. Terlebih untuk situasi sulit karena pandemi COVID yang sedang kami hadapi, Tuhan kuatkan kami, Tuhan berkati kami, dan layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.